Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar sahabat beriman? Kali ini, kita akan membahas kelebihan dan peristiwa di bulan Zulkaidah. Saat ini, kita berada dalam bulan Zulkaidah, yang oleh At-Tabari dalam kitab tafsirnya disebut bulan haram, atau bulan yang disucikan, yakni bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai bulan yang suci lagi diagungkan kehormatannya, di mana di dalamnya amalan-amalan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bulan yang disucikan itu ada 4, yakni bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Zulkaidah mempunyai keistimewaan karena di dalamnya Allah melarang manusia untuk berperang. Bulan Zulhijjah, manusia mempersiapkan diri untuk melaksanakan ritual dan manasik haji. Bulan Muharram, mereka kembali ke negeri mereka masing-masing. Dan bulan Rajab, orang dari berbagai pelosok negeri yang datang ke Baitullah, kembali ke negerinya dalam keadaan aman, serta menjadi momentum bagi Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah salat peristiwa Isra Miraj. Zulkaidah merupakan bulan ke-11 dalam penanggalan Islam. Secara bahasa, Zulkaidah berarti penguasa gencatan senjata karena pada saat itu bangsa Arab dilarang melakukan peperangan. Di antara keutamaan bulan Zulkaidah ialah, termasuk di antara bulan-bulan haji, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran Surah Al-Baqarah 197. Menurut Ibnu Rajab, Rasulullah pernah melaksanakan umrah 4 kali dalam bulan-bulan haji. Satu hikmahnya sebagaimana disebutkan bahwa ibadah umrah pada bulan-bulan haji setara dengan pahala haji di bulan-bulan haji. Keistimewaan lain Zulkaidah ialah bahwa masa 30 malam yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi wasallam untuk bertemu dengannya terjadi pada bulan Zulkaidah, sedangkan 10 malam sisanya terjadi pada bulan Zulhijjah. Firman Allah, dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Quran Surah Al-A'raf 142. Bangsa Arab sangat menghormati bulan-bulan haram, baik di masa jahiliyah, maupun di masa Islam, termasuk di antaranya bulan Zulkaidah. Di zaman jahiliyah, bulan Zulkaidah merupakan kesempatan untuk berdagang, dan memamerkan syair-syair mereka. Mereka mengadakan pasar-pasar tertentu untuk menggelar pertunjukan syair, pamer kehormatan suku dan golongan, sambil berdagang di sekitar Mekah. Kemudian selanjutnya mereka melaksanakan ibadah haji. Bulan ini menjadi bulan aman bagi semuanya, satu sama lain tidak boleh saling mengganggu. Kita sebagai muslim yang telah mencukupi syarat untuk menunaikan ibadah haji, tentunya berkewajiban untuk melaksanakannya. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan tertentu, dan salah satunya pada bulan Zulkaidah. Saat ini, misalnya, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Berikut peristiwa-peristiwa penting.
Di antara peristiwa penting dan bersejarah pada bulan tersebut adalah umrah Rasulullah selalu dilaksanakan pada bulan Zulkaidah. Beliau melaksanakan umrah sebanyak 4 kali, yang bersamaan dengan hajinya, yaitu umrah Hudaybiyah, umrah Qada, umrah Jiranah, dan umrah dengan haji wada. Hal ini disebutkan bahwa, dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umrah sebanyak 4 kali, semuanya di bulan Zulkaidah, kecuali umrah yang dilakukan bersama hajinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peristiwa yang tidak kalah pentingnya, yang juga terjadi pada bulan Zulkaidah adalah, ketika Rasulullah menunjukkan kepada para kabilah pada musim haji, dan menemui mereka tahun 11 kenabian, yang datang ke Makkah dan Bani Khazraj di Aqabah. Mereka masuk Islam dan berbaya kepadanya, berjanji untuk setia dan senasib sepenanggungan dalam suka dan duka dan berjanji untuk menyeru kaumnya di Madinah. Pada bulan Zulkaidah ini pula terjadi perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Pada bulan Zulkaidah ini, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair bersama Abdullah bin Maktum ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran di kota baru. Di samping itu juga dalam bulan Zulkaidah perang Bani Quraizah dari suku Yahudi. Perang ini terjadi setelah perang Khandaq, sebelum Rasulullah melepaskan baju perangnya. Juga pada bulan ini, sosok Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Secara singkat kejadian lainnya pada bulan Zulkaidah, yaitu peristiwa Al-Farat yakni perkemahan di Syam, Irak, dan Jazirah. Pada saat itu pasukan Romawi dan Persia, suku-suku Tagleb, alat pelempar dan macan, mereka semua diserang oleh Khalid bin Walid dan mereka banyak mati terbunuh. Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi khalifah pada Zulkaidah. Kemudian, Perang Malaskar tanggal 26 Agustus tahun 1071 M, di mana kaum muslimin Saljuk di bawah pimpinan Alp Arslan berhasil merebut kota suci dari Kaisar Romanus. Disinilah kemenangan kaum muslimin dengan menghapuskan kekuasaan Bizantium dan kemudian mendirikan kerajaan Islam di Asia Kecil. Kita mengetahui bahwa bulan Zulkaidah adalah awal bulan haji yang kemuliaannya disebutkan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia. Para ulama juga telah menyebutkan kelebihan bulan ke-11 ini dalam banyak karangannya. Satu di antara kelebihan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Said Ibnu Taus, yang meriwayatkan bahwa bulan Zulkaidah adalah bulan diijabahnya doa, khususnya bagi orang yang sedang kesulitan. Tentang keutamaan Zulkaidah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan salat sunnah di dalamnya, maka taubatnya diterima, dosa-dosanya diampuni, musuh-musuhnya ridha pada hari kiamat, matinya dalam keadaan beriman, agamanya tidak dicabut darinya, kuburnya diluaskan dan diterangkan, kedua orang tuanya diridai dan dosa mereka diampuni oleh Allah, rizkinya diluaskan, sakrakatul mautnya dikasihi oleh malaikat dan ruhnya dicabut dari jasadnya dengan mudah. Kita berharap bulan Zulkaidah yang sedang kita jalani ini, mampu kita isi dengan bermacam amal ibadah, di samping tidak lupa untuk berbenah diri demi menggapai insan yang sempurna, yang mampu memberi kontribusi untuk agama, bangsa dan negara ini menuju negeri Baldatun Thayyibah Warabul Ghafur. Amin.